Bagiku, menghabiskan momen pergantian tahun seharusnya jadi momen yang menyenangkan. Dan ini adalah pengalamanku di malam tahun baru kemarin. Ketika aku dan sepupuku memutuskan untuk melaksanakan liburan bersama. Setelah berunding, kota Jogjalah tujuan kami untuk menghabiskan malam tahun baru. Namun, semua tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ketika aku harus dihadapkan dengan kejadian yang mungkin tidak banyak orang mengalaminya. Namaku Riri. Aku seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta yang ada di kota Bandung. Saat liburan tiba, aku dan sepupuku, Intan, memutuskan untuk merayakan malam tahun baru di Yogyakarta. Ya, lumayan lah. Selagi ada waktu libur yang lumayan panjang, dan lagian dari jauh hari kita sudah merencanakan ini semua. Sudah membeli tiket untuk kereta dan penginapan untuk liburan untuk ke Jogja ini. Singkat cerita, siang itu, setelah berpamitan kepada orang-orang di rumah, kami pun segera berangkat menuju stasiun. Sesampainya di stasiun, kami pun segera menukarkan tiket dan masuk menunggu di dalam kereta. Rasanya sudah tak sabar ingin segera sampai di kota Jogja. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya kereta pun jalan. Perjalanan siang itu cukup memakan waktu. Selama perjalanan, sambil mengobrol-ngobrol santai, sesekali kita membahas agenda untuk malam tahun baru nanti. Sampai tak terasa, kami pun tertidur. Dan ketika terbangun, kulihat ternyata sudah sampai di stasiun Yogyakarta.
Aku pun langsung membangunkan Intan dan segera turun dari kereta. Kami langsung bergegas menuju hotel yang sudah dipesan sebelumnya. Hotel yang lumayan besar, yang berada di pinggiran jalan utama di kota Yogyakarta ini. Sesampainya di hotel, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah mengambil kunci, kami pun langsung naik ke lantai 5 menggunakan lift. Ketika berjalan melewati koridor hotel ini, suasana di sana sangat sepi. Seperti sedang tidak ada pengunjung yang menginap di sini. Begitu sampai, aku dan Intan langsung menuju ke kamar. Kamar yang bisa dibilang luas untuk 2 orang. Karena memang sudah malam, aku pun memutuskan untuk langsung beristirahat saja dan melanjutkan untuk berkeliling besok pagi. Namun, sepupuku Intan izin untuk pergi keluar. Sebentar katanya, untuk menemui temannya yang sedang liburan juga di sini. Intan pun pergi. Mataku memang sudah agak lelah saat itu. Setelah ganti baju, bersih-bersih, aku pun langsung berbaring ke tempat tidur. Sambil menunggu ngantuk, aku pun menonton TV. Sampai aku sedikit teralihkan dengan suara yang tiba-tiba muncul dari arah kamar mandi. Aku pun beranjak menuju kamar mandi untuk mengecek. Aku tengok ke arah kloset. Seperti ada yang baru memflash kloset itu. Lah, kok aneh sih? Ini kloset rusak kali ya? Tiba-tiba ngeflash sendiri. Perlahan aku pun mundur untuk keluar dari kamar mandi itu. Dan ketika aku baru saja melangkahkan kakiku, astaga! Sontak, aku langsung meloncat kaget. Baru saja ku dengar suara ketukan kaca dari arah kaca wastafel yang ada di depan pintu kamar mandi ini. Karena kaget, aku pun langsung berlari kecil untuk kembali ke tempat tidur. Aku mencoba berpikir bahwa aku hanya salah dengar karena mengantuk, namun suara itu seperti nyata dan jelas terdengar di telingaku. Aku pun terduduk di tempat tidur dan mencoba memejamkan mataku. Berharap aku bisa segera tertidur. Karena sedikit takut, aku pun mengirimkan pesan kepada Intan untuk segera pulang. Tan, buruan balik hotel sini. Gue takut nih. Setelah selesai mengetik, aku
Aku pun menyimpan handphoneku dan segera menarik selimut dan mulai merebahkan kembali badanku ke tempat tidur. Namun, tak lama dari itu, baru saja aku memiringkan badanku sambil menarik selimut. Di sebelah tempat tidurku ini, berdiri sosok seorang wanita. Perawakannya seperti Intan, namun ia membelakangiku. Tan, itu kamu kan? Ngapain berdiri di situ? Kok nggak ngetuk pintu dulu sih, main masuk aja? Jangan nakut-nakutin dong, Tan. Karena aku pikir itu Intan, aku pun berusaha untuk berkomunikasi dengannya. Namun tak ada balasan sedikit pun. Melihat hal itu, aku pun langsung berpikir bahwa ada yang tak beres di sini. Aku coba dengan perlahan membalikkan badanku ke sisi yang lain dan ketika aku berbalik, sesosok wanita dengan wajah pucat dan bola matanya yang hitam legam sudah berdiri di sampingku. Dan dia tertawa cekikikan. Seketika aku langsung bangkit dan keluar dari kamarku. Aku mencoba berlari menuju lift. Begitu lift terbuka, aku langsung masuk dan menekan tombol menuju lobi. Nafasku terengah-engah. Namun, belum saja sampai menuju lobi, astaga! Tepat di hadapanku terlihat sosok wanita yang tadi. Sosok wanita dengan baju putih dan rambut yang terurai panjang. Dan kali ini, sosok itu mengangkat kedua tangannya seakan-akan ia akan mencekikku. Sosok wanita itu pun mengeluarkan suara tertawa yang sangat menakutkan. Aku pun terdiam ketakutan dan berdoa sebisaku. Sambil menutup mata, karena aku tak tahan untuk melihat sosok perempuan itu. Sampai ku dengar pintu lift pun terbuka. Dan kulihat di depan pintu lift sudah ada Intan. Aku pun segera dibawa ke lobi untuk ditenangkan. Intan menanyakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Sampai aku terlihat seperti sangat ketakutan. Aku pun langsung menceritakan apa yang aku alami tadi. Meskipun
Intan seperti tidak percaya. Namun aku yakin kalau itu benar. Karena apa yang aku lihat itu sangat jelas. Setelah itu, aku pun mencoba untuk tidak mengingatnya lagi. Yang jelas, kejadian yang terjadi padaku ini adalah kejadian yang tidak akan pernah kulupakan. Mungkin akan banyak orang yang bilang ini hanya sugestiku saja. Namun, bisa jadi memang malam itu aku diganggu oleh penunggu.